Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di ibadah online pada hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus beserta kita semuanya yang percaya pada Dia. Dan minggu ini kita masih dalam minggu-minggu kemerdekaan. Saya percaya lawatan Tuhan turun atas setiap kita, atas bangsa kita. Asalkan kita sebagai warga yang baik, kita mau berdoa bagi bangsa kita, kita mau mendukung pemerintah yang ada, dan kita bersama-sama mendoakan untuk corona juga supaya cepat berlalu dan kita bisa beribadah bersama-sama seperti biasanya. Saya mau ajak Bapak Saudara untuk beribadah pada hari ini. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat saat hari ini Tuhan. Karya-Mu begitu nyata bagi setiap kami di tempat kami masing-masing berada Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan mendapat lawatan Tuhan. Setiap kami mau memuji-Mu lebih lagi. Setiap kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dalam ibadah kali ini Yesus, kami mohon penyertaan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu beserta kami, dan kami penuh lawatan Tuhan, bangsa kami penuh lawatan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan beribadah Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari kita katakan bersama-sama. Ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Dengan segenap hatimu, mari kita bersama-sama memuji Dia. Katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk lebih lagi menyanyikan dengan sepenuh hati, dengan jiwa yang benar-benar memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan katakan, saya mau cintai Yesus. Yang terutama dalam hidup ini adalah mencintai Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, agar kita dapat mahkota kehidupan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dengan segenap hati, yang terutama dalam hidup. Yang terutama di dalam hidup ini,
terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Lebih lagi katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Lebih lagi katakan yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Katakan lebih lagi, haleluya, 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 saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Katakan saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau percaya Tuhan, kami mau mencintai-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kau Raja Tuhan di atas segala raja. Kau Allah, Kau Bapa, Kau Raja yang ajaib Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, kami memuji-Mu Yesus. Kau Raja kami, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kami mau datang kepadamu saat ini Tuhan. Bawa hati kami kepadamu Tuhan. Yes Tuhan, Yesus Tuhan. Kami mohon Kau hadir Tuhan dalam setiap ibadah kami Tuhan, dalam setiap pujian kami, penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan kami naikkan. Kami percaya lawatan Tuhan turun atas bangsa kami Yesus. Oh Yesus, kami berseru kepadamu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau Raja Tuhan yang berkuasa atas bumi dan surga Yesus. Kami mau percaya, kami berkatakan, kami akan mencintai Engkau Tuhan, karena Engkau lebih dulu mencintai kami Bapa. Terima kasih.
corona sekalipun, Tuhan ampukan, Tuhan lawat setiap kami. Akan dihapuskan corona itu Tuhan, dan kami semua menjadi sembuh, kami semua menjadi luar biasa Tuhan kepadamu. Kami mohon Bapa, Tuhan lawat, biur-biur Tuhan menyembuhkan setiap kami saat ini yang sakit Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi, kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Bawa hati kepadamu Yesus. Yes, Tuhan. Haleluya. 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 Saya mencintai Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Lebih dalam lagi. Saya mencintai Yesus. Katakan dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya. Saya mencintai Yesus. Saya mau cinta. Saya mau cintai Yesus. Katakan lebih lagi. Saya mau. Saya mau cinta Yesus. Tuhan, demi kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau memuji-Mu lebih lagi, menyembah Tuhan lebih lagi. Perkenankanlah kami Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi Yesus. Terima kasih ya bersurga, kami serahkan doa kami serahkan ibadah kami saat hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Bila kita bersama Tuhan, tidak ada yang dapat melawan kita karena Tuhan beserta kita. Amin. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Takkan pernah tinggalkan diriku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Katakan gelap lama dalam lembah kelam, gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku. Takkan lagi menggentarkan hatiku, sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, di pihakku siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya.
siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita tunjukkan Tuhan kita besar. Meskipun musuh di depan kita, tapi kita tetap bersama Tuhan Yesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Katakan, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus. Katakan, takkan goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Katakan sumber, sumber kemenanganku. Yeah, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan namanya, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita yang sungguh-sungguh membuka hati, Tuhan akan melawat saudara. Percaya Bapak Ibu, Dia juga merindukan Bapak Ibu Saudara lebih dari apa yang saudara pikirkan dan rasakan. Mari sama-sama kita bersatu hati lebih lagi. Kita mau sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya
Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian dari awal. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu. Katakan kau Allah, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan yang segenap hatiku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku Tuhan, penolongku dan Allahku, tiada yang percayai, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Yesus, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur
yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa, sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami. Iman kami tumbuh di dalam Engkau. Saat ini Engkau melihat setiap kami ya Bapa. Bagi setiap kami yang mulai takut, mulai khawatir akan hidup ini, mari Tuhan, semangat ilahi tumbuh di dalam hidup kami. Kaulah kekuatan kami ya Bapa. Ada pengharapan baru, ada kekuatan baru, bahkan ada pemulihan, kesembuhan bagi setiap kami. Kami mau terus katakan bahwa Tuhanlah sumber pengharapan. Kami mau terus bersyukur akan hidup ini ya Bapa. Tiada yang lain, tiada yang seperti Engkau. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Tuhan, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu.
Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur di bulan Agustus barusan kita memperingati HUT, kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76. Kita yakin percaya Tuhan menyertai bangsa kita melewati masa-masa yang sukar seperti saat-saat ini. Dia tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Kita sebagai orang percaya, kita mendoakan bangsa kita, seluruh rakyat Indonesia, pemerintah yang ada, supaya kita dapat melewati masa-masa yang sukar ini. Mari siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Engkau yang menuntun umat-Mu melewati masa-masa yang sukar ini. Sebagai orang percaya, kami mendoakan berkat buat Indonesia. Kami doakan untuk pemerintah kami doakan untuk sesama maupun rakyat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Maupun saat ini kami siapkan hati menerima firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan berkuasa menolong dan membangkitkan, menguatkan, bahkan menasihati, menegur, membimbing kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Agustus, seri khotbah sejarah. Kita yakin dan sadari bahwa kehidupan kita terdiri dari cuplikan-cuplikan sejarah dalam perjalanan ini, sehingga kita ada sampai sekarang ini. Hari ini juga merupakan sejarah untuk hari esok. Untuk itu, apa yang terjadi di masa lampau, apa yang sedang terjadi hari ini, menjadi ukiran untuk hari depan kita. Untuk itu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun sejarah yang terjadi dari sebuah bangsa maupun juga sebuah keluarga, bahkan hidup pribadi kita, baik ataupun buruk, semuanya itu adalah bagian dari sejarah. Suara Penggalan minggu yang keempat ini dengan judul Catatan Sejarah. Catatan sejarah menyingkapkan semua perjalanan yang ada, baik ataupun buruk, momen-momen penentu yang terjadi, klimaks-klimaks yang ada, yang menjadi sebuah gambaran kehidupan dari sebuah kota, sebuah bangsa, maupun dalam kehidupan seseorang. Semua catatan sejarah ini dapat terbentuk dalam wujud, yaitu tulisan, batu peringatan, maupun yang disampaikan dari generasi ke generasi, maupun yang tertuang, yang disiarkan menjadi peringatan dari satu era ke era yang lain. Bahkan hasil karya yang terjadi di masa lampau, yang masih kita dapat melihat, saksikan, dan nikmati, semuanya adalah peninggalan sejarah, catatan sejarah, baik itu tulisan maupun dari perkataan yang disampaikan dari generasi ke generasi yang ada. Kita akan ambil dari catatan sejarah pelajaran yang sangat berharga dapat kita peroleh dari catatan sejarah bangsa Israel, khususnya ketika Raja Daud, di mana digantikan oleh anaknya, yaitu Salomo. Lewat pemerintahan Salomo, di mana kerajaan Israel terbelah menjadi dua kerajaan. Kerajaan utara disebut Israel dengan ibu kota yaitu Samaria. Dan kerajaan yang selatan disebut Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. List nama-nama raja yang tertuang di 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, maupun kitab 1 Tawarik, 2 Tawarik, itu tertulis, yaitu kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel disebut Israel, maupun kerajaan selatan yang disebut Yehuda. Kita akan lihat dari cuplikan raja-raja yang ada, catatan sejarah yang ada dari kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Apa yang kita terima saat ini, yaitu dari generasi ke generasi, catatan itu tidak bisa dihapus, karena catatan itu menjadi sebuah jejak-jejak bagi kita bagaimana menghidupi hari depan.
Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, lewat raja-raja yang hidup, yang ada selama mereka berada memerintah, kita akan belajar banyak hal. Ada 10 raja yang akan disebutkan dalam suara pembalaan ini. Ada yang baik, ada yang buruk. Kurang lebih ada 20 raja yang memerintah dalam kurun waktu yang ada, dari sejak 900 lebih Masehi, sebelum Masehi, di mana pemerintahan yang ada, boleh dikatakan raja-raja di Israel semuanya jahat di mata Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sementara di kerajaan Yehuda, di mana kerajaan selatan, kita lihat bahwa ada beberapa raja yang melakukan yang benar di mata Tuhan, dan sebagian besar melakukan yang jahat di mata Tuhan. Kita akan ambil cuplikan-cuplikan dari raja-raja ini, 10 nama raja. Yang pertama, Abiam, Raja Yehuda. Kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 15, ayat 1 sampai ayat 7. Saya minta saudara terkasih bisa mengikuti dari 10 raja-raja ini. Yang pertama adalah Abiam, Raja Yehuda. Ayat 1. Dalam tahun ke-18, zaman Raja Yerobeam bin Nebat, menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. Ayat 2. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka, anak Abisalom. Ayat 3, garis bawahi, Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Jadi Raja Abiam ini, Raja Yehuda, tidak dalam catatan sejarah dia melakukan dosa, ya, segala dosa yang dilakukan oleh ayah sebelumnya. Dia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Kita lanjut di ayat 4. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dengan dalam perkara Uria orang Het itu. Ayat 6. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya, selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam. Kita lihat dalam perjalanan seorang raja, Abiam tercatat sebagai seorang raja yang jahat, melakukan dosa yang dilakukan oleh ayah sebelumnya. Di mana kita lihat Daud, disampaikan bahwa Daud melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan Tuhan. Abiam tidak mengikuti Daud, tapi mengikuti raja-raja lainnya. Untuk itu kita lihat catatan sejarah Abiam adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan, yang melakukan dosa yang dilakukan oleh ayahnya sebelumnya. Di poin yang kedua, Raja Asa, yaitu Raja Yehuda. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 9 sampai ayat 15. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyara yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Ayat 14.
sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Catatan sejarah yaitu Raja Asa, Raja Yehuda, dia seorang yang melakukan yang benar di mata Tuhan seperti Daud. Daud menjadi standar seorang raja melakukan apa yang benar. Kita mungkin bukan saja kita tidak mempunyai pangkat jabatan seorang raja, namun kita sebagai anak Tuhan, sekiranya kita mengikuti jejak dari Daud, yaitu hamba Tuhan yang luar biasa. Dia adalah seorang yang mencari hatinya Tuhan, Bapa leluhur kita, di mana Daud seorang raja yang takut akan Tuhan. Kita lihat bahwa Asa, Raja Yehuda, dia bahkan berani untuk menentang, yaitu neneknya yang membuat patung Asyera yang keji. Dalam keluarga kita ada anggota keluarga kita yang melawan Tuhan, yang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani untuk tegakkan kebenaran, hidup benar. Bahkan kita berani untuk menantang pengorbanan patung-patung berhala yang dikatakan oleh di catatan sejarah Asa bahwa neneknya membuat patung Asyera yang keji. Namun Asa dia memilih mengambil keputusan merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Mari biarlah kita berani untuk sungguh-sungguh hidup benar di mata Tuhan. Sekalipun ada anggota keluarga kita yang maupun mereka melakukan penyembahan-penyembahan yang keji di mata Tuhan, tapi kita sebagai orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita mau tetap hidup berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Kita lanjut di yang ketiga adalah Baesa, Raja Israel. Baesa, Raja Israel. Tadi raja yang 1 dan 2 contoh adalah Raja Yehuda. Ya. Yang ketiga Baesa, Raja Israel. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 33. Dalam tahun ketiga zaman Asa, Raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirsa. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Catatan sejarah kehidupan Raja Israel Baesa adalah seorang yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sekiranya kehidupan catatan sejarah kehidupan kita, keluarga kita, terdapat catatan bahwa kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan apa yang jahat di mata Tuhan. Baesa dikatakan dia hidup menurut tingkah laku Yerobeam. Yerobeam di mana Raja Israel adalah raja yang keji. Dia menghalangi umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Dia menghalangi mereka, bahkan dia membuat 2 patung lembu untuk mereka menyembah berhala. Dan dia menggantikan penyembah yang Allah yang benar dengan penyembahan berhala. Saat-saat ini penyembahan berhala bukan berbentuk patung, tetapi mungkin saja bisa saja hobi keluarga kita, maupun juga keinginan daging kita, maupun semua hal-hal yang mengutamakan jauh lebih penting dari Tuhan, maka itu adalah berhala. Bisa saja pekerjaan, bisa saja bahkan pelayanan kita, bisa saja menjadi berhala di mata Tuhan. Untuk itu, biarlah pengabdian kita hanya satu, hanya Tuhan pengabdian hidup kita. Yesus satu-satunya yang kita sembah, bukan pelayanan, bukan keluarga, bukan pekerjaan kita, bukan semua hasil karya kita, bukan. Tapi pengabdian kita murni hanya satu-satunya Tuhan kita. Kita lihat catatan sejarah Baesa adalah seorang raja Israel
yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yaitu apa yang dilakukan oleh Yerobeam. Kita lanjut, contoh yang keempat, Omni, Raja Israel. Kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 25. Saya menghimbau saudara terkasih bisa membaca kitab Raja-Raja, 1, 2 Raja-Raja, maupun 1 Tawarik, 2 Tawarik secara beraturan, dan akan dapatkan banyak hal dari catatan sejarah yang ada. Kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 25. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Ini adalah catatan sejarah. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukan dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Ingat saudara terkasih, kita bukan raja ya secara dunia, secara fisik, namun kita sadari kita sebagai orang percaya, kehidupan kita ada catatan sejarah hidup kita. Biarlah kedapatan kehidupan kita adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mungkin dari keturunan sebelum-sebelumnya ada nenek moyang kita, ada keturunan di atas kita yang melakukan yang benar, itulah yang harus kita contohi. Tetapi ada leluhur kita yang melakukan kekejian di mata Tuhan, hendaknya jauh dari kehidupan kita. Kita sebagai generasi ini yang masih hidup saat ini, ikutilah contoh teladan dari bapa leluhur kita sebelumnya maupun keturunan sebelum kita yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Seperti Daud menjadi contoh teladan. Sekiranya jauh dari kita contoh seperti Yerobeam, apa yang keji di mata Tuhan. Ia tidak menyembah Allah yang benar, tapi menciptakan, membuatkan penyembahan-penyembahan berhala, sehingga bangsa Israel, raja-raja ada, semuanya tersandung. Kita lihat lanjut di contoh yang kelima, masih Raja Israel, yaitu Ahab. Saudara mungkin membaca Ahab, sangat terkenal. Ahab, Raja Israel, dengan istri yaitu Isabel. Ya, adalah raja di mana ada perlawanan yang dahsyat, yang sengit dengan yaitu Nabi Elia. Ahab, ya. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 29. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Pada zaman yang sama, Yehuda raja yang berbeda, Raja Israel juga raja yang berbeda. Ada raja di Yehuda, ada raja yang takut akan Tuhan. Kalau di Israel, semua raja-raja adalah melakukan yang jahat. Kita lihat di ayat 30, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Sekiranya dalam catatan sejarah kehidupan kita, biarlah kita dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjadi berkat bagi sesamanya, di dalam keluarga, komunitas, maupun dimanapun berada. Sekiranya jauh dari kita, catatan sejarah kehidupan kita melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ayat 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Apa yang dilakukan Ahab sangat keji. Istri yang diambil adalah penyembah berhala, yaitu penyembah Baal. Kita lihat ayat 32, kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria, ibu kota dari
kerajaan utara. 33. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Sekiranya ini menjauhi dari kehidupan kita, melakukan yang jahat, yang keji, ya, dari apa yang dia ikuti, penyembahan berhala, maka istrinya yaitu Isabel yang sungguh-sungguh sangat keji, yaitu penyembah-penyembah berhala. Dalam kehidupannya banyak hal, nasihat-nasihat yang diberikan oleh istrinya menyimpang, membuat Ahab menyimpang dari jalan Tuhan lebih dan lebih lagi. Sungguh-sungguh sangat keji menurut catatan sejarah. Contoh yang keenam, catatan sejarah, yaitu Raja Yehuda Yoas. 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Di garis bawahi, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Sesungguhnya kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tuhan tempatkan imam, seseorang, orang tua kita, guru, ataupun mentor, hamba Tuhan untuk mengajar kita, membimbing kita, menuntun kita untuk hidup benar di mata Tuhan. Ini betapa pentingnya seorang guru, seorang mentor, seorang hamba Tuhan, seorang tua, ayah ataupun ibu, kakak. Begitu penting kita mengajar sesama kita, anak kita, maupun juga anak-anak sekolah minggu, anak-anak didikan yang Tuhan percayakan di kelas, maupun di mana komunitas kita berada. Mari, ajarkan mereka takut akan Tuhan. Dan ajaran yang paling sangat luar biasa, yaitu contoh kehidupan kita, takut akan Tuhan, memegang perintah-perintah Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka itu menjadi kesaksian yang begitu powerful, begitu berkuasa. Ayat 3. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Catatan sejarah dari Yoas, Raja Yehuda. Apa yang diajarkan? Takut akan Tuhan. Tapi sayangnya, maupun bangsa yang dia pimpin masih melakukan penyembahan, membawa persembahan-persembahan, membakar korban di bukit-bukit yang tidak Tuhan kehendaki. Kita lanjut di contoh nomor 7. Ada 10 contoh dari catatan sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. Di contoh yang ke-7 yaitu Zakaria, Raja Israel. 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 8. Dalam tahun ke-38 zaman Azaria, Raja Yehuda, Zakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ya, Samaria adalah ibu kota dari kerajaan utara, kerajaan Israel. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang berdosa pula. Ini salah satu contoh lagi, yaitu Raja Israel, Zakaria. Catatan sejarah menuliskan bahwa dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sekiranya kehidupan kita tercatat dalam perjalanan hidup selama di muka bumi ini, sekiranya tercatat kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sesuai dengan kebenaran, dan bukan yang keji dan jahat di mata Tuhan. Ayat yang di contoh yang ke-8, masih ada 3 contoh. Contoh yang ke-8 adalah Hizkia, Raja Yehuda. Hizkia, Raja Yehuda. Ini agak lebih panjang. Kita akan baca 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 8. Maka dalam tahun ketiga
zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ingat pada bersamaan Raja Yehuda, Raja Israel, ya, pada zaman yang sama, ya. Di ayat yang kedua, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Biarlah kita juga suatu hari dikenang oleh keturunan berikutnya, bahwa mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang kita lakukan hari ini, saat ini, di waktu kita hidup. Biarlah kita mengikuti jejak leluhur kita yang takut akan Tuhan, dan kita sendiri meninggalkan jejak bagi keturunan berikutnya untuk mengikuti jejak, yaitu takut akan Tuhan. Kita lihat di ayat 4, apa yang dia lakukan dengan tepat seperti yang Daud lakukan. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ayat 5, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia, yaitu Hizkia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Apa yang Tuhan firmankan, lakukanlah kita dengan sepenuh hati, maka kita akan berhasil dan beruntung dimanapun kita berada. Firman Tuhan katakan, ampunilah, kita memilih mengampuni. Ketika firman Tuhan katakan, layanilah, kita layani dengan sepenuh hati. Firman Tuhan katakan, rendahkan hatimu, kita rendahkan hati di bawah kaki Tuhan, kita sungguh-sungguh melakukan kebenarannya. Ayat 7, maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur, dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah, yaitu Hizkia, yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Orang yang benar, orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tercatat dari perjalanannya, keputusan-keputusan yang diambil, maupun juga penyembahan berhala yang diruntuhkan. Pada zaman ini, bukan penyembahan berhala dalam bentuk patung-patung, tapi seringkali kehidupan kita, hobi kita, pekerjaan, bahkan mungkin saja pelayanan yang menjadi penghalang kita dekat dengan Tuhan. Kita mengutamakan hal-hal yang dilihat oleh manusia. Sesungguhnya Tuhan ingin kita dekat dengan Tuhan seperti Maria duduk di kaki Tuhan, mendengar suaranya, membawa persembahan yang harum, penyembahan yaitu kehidupan kita, melayani dia secara pribadi. Itu jauh lebih penting daripada pelayanan-pelayanan yang dilihat oleh manusia. Mari ambil waktu lebih lagi di masa-masa pandemi ini, lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kita tenang. Biarlah apa yang kita lakukan ini, kita tinggalkan jejak-jejak sejarah bagi keturunan berikutnya. Karena ada catatan sejarah, kita lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lanjut di contoh yang ke-9 dari Raja Yehuda, yaitu Manasye. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1. Kalau tadi Hizkia, kita lihat contoh yang dia lakukan dari menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala dan sebagainya. Kita lihat Manasye, apa yang dilakukan. 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Bayangkan umur 12 tahun menjadi raja. Tidak bisa bayangkan ya. Dan 2,
ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Sayang, Manasye melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mengikuti perbuatan keji yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang dihalau Tuhan dari orang Israel. Ayat 3, kita lihat apa saja yang dilakukannya, yang dimaksudkan firman Tuhan. Catatan sejarah ayat 3 dikatakan, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Padahal ayahnya dia melakukan yang benar, tapi Hizkia dia tidak ikuti contoh ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyara seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ayat 4, ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Ayat 5, dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ingat saudara terkasih, dalam kehidupan kita mengikut Tuhan harus benar-benar sepenuh hati. Jangan ada sedikit pun ada seperti peramal-peramal maupun juga memanggil arwah-arwah dan sebagainya. Semuanya itu yang dilakukan keji di mata Tuhan. Kita tahu bagi keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan, mereka aman ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak punya kuasa, tidak berhak untuk melakukan apapun yang menyangkut arwah atau roh, karena semuanya sudah di dalam tangan Tuhan. Semua yang iblis lakukan adalah supaya kita mengecokkan, sehingga ada orang-orang yang masih mau berbicara dengan arwah-arwah, dianggap itu adalah arwah dari saudaranya, keluarganya. Sesungguhnya itu adalah kekejian di mata Tuhan, karena roh kembali kepada Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan, dia hidup di dalam bersama-sama dengan Bapa di surga. Untuk itu bagi kita, orang yang masih hidup, kita hidup sepenuhnya, lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita lanjut, kita lihat apa yang dilakukan oleh Manasye. Di ayat 7, ia menaruh juga patung Asyara yang telah dibuatnya dalam rumah, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo, anaknya, dalam rumah ini dan Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Ayat 9, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Bayangkan, kita sadari bahwa Tuhan pada zaman tersebut, di mana mereka datang ke Yerusalem untuk membawa korban persembahan. Yerusalem, di mana bait Allah, Tuhan yang hadir, yang bekerja pada zaman itu. Kita saat ini, hari-hari ini menantikan Yerusalem baru, di mana kota yang dinanti-nantikan. Yerusalem baru, kota kediaman Tuhan. Kita hari-hari ini kita sadari kita adalah bait sucinya. Tuhan hadir di dalam bait sucinya. Kita harus hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Sehingga pada hari kedatangannya, kita tahu kita juga turut diangkat bersamanya. Kita lihat contoh yang terakhir dari catatan sejarah. Kita ambil dari raja-raja Israel dan Yehuda.
poin yang ke-10, di 10 contoh yang ke-10, Yosia, Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Bayangkan tadi Manasye 12 tahun, ternyata Yosia lebih kecil lagi umurnya, 8 tahun. Gak bisa bayangkan bagaimana seorang raja umur 8 tahun. Tapi kita lihat, sekalipun dia umur 8 tahun, dalam perjalanannya, catatan sejarah tertulis, ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hidup sama seperti Daud, bapak leluhurnya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Inilah yang harus kita tiru. Manasye umur 12 tahun. Dia bukan mengikuti jejak dari bapak leluhurnya Daud. Namun Yosia, dia mengikuti jejak leluhurnya, yaitu Daud. Tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang ke kiri. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan hari ini, meninggalkan catatan sejarah bagi generasi berikutnya. Apa yang kita lakukan terhadap sesama kita, dalam membesarkan anak kita, keluarga kita, apa yang kita ajarkan, apakah benar di mata Tuhan, takut akan Tuhan, itulah yang kita akan tinggalkan. Kita sadari catatan ini, manusia bisa melupakannya, tapi ingat, Tuhan akan menyatakan itu, bahwa ada catatan sejarah dalam kehidupan kita, baik ataupun buruk. Biarlah kita kedapatan hidup benar sesuai dengan bapa leluhur kita yang takut akan Tuhan. Kita lihat pembaruan yang dilakukan oleh Yosia. 2 Raja-Raja pasal 23. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Luar biasa. Dia suka akan kebenaran firman. Dia junjung tinggi perjanjian Allah dengan manusia. Kitab perjanjian itu dia sungguh-sungguh menghargai. Sampai di mana kita sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan? Apakah kita sungguh membaca firman Tuhan setiap hari? Kita renungkan setiap hari. Apa kita rela hati kita ditegur firman Tuhan dan lakukan kebenaran firman Tuhan? Seperti Yosia, dia mengadakan reformasi. Dia sungguh-sungguh menjunjung tinggi back to the Bible, kembali kepada kebenaran firman. Hari-hari ini bukan pengajaran dari organisasi, bukan dari sekte, bukan dari manusia filosofi, tetapi kembali kepada ajaran firman Tuhan yang murni. Firman Tuhan sepenuhnya itu yang kita pegang dan kita ikuti. Kita sungguh-sungguh kita belajar dari kehidupan dari Yosia, Raja Yehuda. Kita lanjut. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Biarlah kita, ya, dalam konteks Yosia, dia seorang raja, dia memerintah siapapun yang di bawahnya. Dia memerintah supaya membawa, yaitu rakyatnya untuk hidup takut akan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa kita membawa keluarga kita, komunitas kita, maupun jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani, jiwa-jiwa, tetangga, komunitas kita, bangsa kita? Apa kita sungguh-sungguh membawa mereka untuk hidup memegang perjanjian Allah, hidup takut akan Tuhan? Sungguh-sungguh menurut catatan sejarah ini, kehidupan kita tercatat orang yang membawa keluarganya maupun komunitasnya untuk memegang perjanjian Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan.
biarlah keputusan ini kita ambil. Saudara terkasih, dalam kesimpulan suara pembalan hari ini, catatan sejarah lewat 10 contoh Raja Yehuda, Raja Israel. Ada yang benar, melakukan yang benar di mata Tuhan, ada yang melakukan yang jahat. Tapi ada dua patokan yang diberikan ukuran. Yang benar, yang melakukan benar, selalu disebut nama dari Raja Daud. Daud adalah bapa leluhur, yaitu seorang yang takut akan Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekalipun dia ada kekurangan, ada kesalahan tentang dosa yang dilakukan dengan Batsheba, namun Daud adalah seorang yang berpaut, seorang yang mencari hatinya Tuhan. Dan ini menjadi contoh teladan, catatan sejarah yang tidak akan terhapus, tidak akan dilupakan untuk kita ikuti. Dan kita juga tinggalkan catatan sejarah ini bagi generasi berikutnya. Sedemikian juga sebaliknya, contoh yang jahat yang melakukan raja-raja Yehuda ataupun Israel melakukan apa yang jahat, tertulis catatan sejarah adalah Yeroboam menjadi contoh yang keji di mata Tuhan. Mengapa Yeroboam, dosa Yeroboam begitu keji di mata Tuhan? Karena dia mengalihkan yaitu rakyatnya dari penyembah kepada Allah yang benar. Tuhan ingin pada waktu konteks tersebut mereka menyembah di Yerusalem, tetapi Yeroboam dia di kerajaan Israel, dia menghalangi orang menyembah Tuhan yang benar. Dia menghalangi, bahkan dia membuat yaitu lembu penyembah berhala supaya mereka menyembah. Untuk itu kekejian di mata Tuhan adalah ketika kita menggantikan Tuhan yang benar dengan hobi kita, menggantikan Tuhan yang benar dengan semua karier, pekerjaan, bahkan keluarga kita yang menjadi lebih utama dari Tuhan, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Kita tentunya Tuhan ingin kita takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti sayang keluarganya. Tapi kalau orang yang mengutamakan keluarganya, dia mengatasnamakan keluarganya, tapi ternyata dia sudah berhalakan keluarganya, maka itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kita pilih untuk takut akan Tuhan, pasti kita mengasihi keluarga kita. Kita takut akan Tuhan, pasti kita senang melayani Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, sudah pasti kita jauhkan diri dari semua hal-hal yang sia-sia, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan hari-hari yang kita anggap semua orang lain juga lakukan. Tapi kalau itu tidak benar, Roh Kudus menginsafkan kita. Kita dapat nasihat teguran dari firman maupun dari sesama kita. Hendaklah kita memperhatikan itu. Catatan sejarah tertulis bahwa hidup kita takut akan Tuhan. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, matikan firman Tuhan dalam hidup kami. Ada 10 contoh raja-raja Yehuda, raja-raja Israel. Ada yang melakukan yang benar di mata Tuhan, ada yang melakukan yang keji di mata Tuhan. Contoh standar yang diberikan adalah Daud yang sungguh-sungguh mencari hatinya Tuhan. Itu pun yang kami inginkan Bapa dalam catatan sejarah kehidupan kami untuk generasi berikutnya, bahwa kami orang yang takut akan Tuhan. Sedemikian juga jauhkan kami seperti Yeroboam melakukan yang keji di mata Tuhan, sehingga penyembahan-penyembahan berhala terjadi. Generasi demi generasi yang hancur karena penyembahan berhala. Roh Kudus tolong supaya kehidupan kami sungguh-sungguh jauh dari semua yang mengutamakan hal-hal dunia maupun hal-hal yang lain, jauh lebih penting daripada Tuhan. Tolong kami Bapa. Terima kasih Bapa, di saat masa pandemi ini, bawalah kami umat-Mu lebih dekat dengan Tuhan. Bagi mereka yang saat ini sangat berduka, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan yang baru. Maupun bagi yang merasa lemah dalam hal ekonomi, putus asa, Tuhan berikan pengharapan bahwa Tuhan penyedia. Engkau sanggup, Engkau yang mempunyai kerajaan, Engkau yang mempunyai seluruh isi bumi ini. Engkau sanggup menolong umat-Mu. Bagi yang maupun sakit,
Yesus, oleh bela-belamu Engkau jamah sembuhkan yang sakit. Sakit apapun, baik COVID maupun juga sakit apapun. Semuanya Engkau telah pikul di atas kayu salib. Biarlah hidup kami, hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami, berkati pemerintahan kami, berkati kehidupan kota kami, pulau kami, desa kami, dimanapun kami ditempatkan. Dalam nama Yesus. Mari saudara terkasih, terimalah ucapan berkat imam, angkat kedua tangan. Terimalah ucapan berkat, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.